Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa finansial dan ekonomi. Analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Analisa net present value. Analisa kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan, dalam hal ini monorail, tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Dan analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial adalah untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Aspek finansial berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya, serta mencari sumber dana yang berkaitan dengan efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran nilai BCR seperti berikut. Selanjutnya, analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis cost ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat daripada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Selanjutnya, analisis internal rate of return. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Metode internal rate of return sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan: menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan presensi rate of return yang sebenarnya bukan standar selisih NPV, tidak memiliki beban menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan oleh metode NPV. Sedangkan kekurangannya lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode dan harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya, economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan IRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi dan rumus persamaan IRR sebagai berikut. Selanjutnya, analisis payback period. Analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan
dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan metode payback period. Kelebihan mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, berdasarkan pada kas basis bukan akrual basis, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Dan sedangkan kekurangannya tidak mampu memberikan informasi tentang singkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dan yang terakhir, analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Life cycle cost analysis merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return? Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Metode internal rate of return sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, dan tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Dan kekurangannya lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode dan harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan payback period? Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang modal yang telah diinvestasikan dan aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut.